boleh nggak harganya yang bagus, kemudian langsung dibayar. Harganya berapa yang disepakati lateksnya? Harganya kalau nggak salah 27.000 ya? Sekarang 29. Wah, 29. Itu di KPH Lepuing Mesuji, Lepuing Mesuji, saya ingat itu ada sekitar 6.400 hektar ya, ada 2.400 kakak ya Pak ya. Ya, nah itu ternyata ketika harga karetnya anjlok ya Pak ya, turun. Kan waktu itu kalau nggak salah lamnya itu harganya sekitar 8.000 ya, 7.000 ya Pak. 7.800, sehingga HTL-nya itu ada sekitar 200-300 yang sudah dikonversi Pak. Ada yang jadi kebun sawit, ada juga yang pertanian tadi. Waduh, agak takut juga dari itu. Nah, kebetulan ada mitra yang datang ke ruang kerja saya. Pak, saya lagi kekurangan bahan baku karet. Kan saya tahu Sumsel itu jagonya karet, saya tahu. Pak, saya paham ya. Jadi jagonya karet itu kan Sumsel, betul nggak? Betul ya. 30% kalau nggak salah, 30% karet Indonesia itu berasal dari Sumsel. Dari Sumsel, betul nggak ya? Ya, tapi kalau harganya jatuh, ya gimana kita mau bertahan kan gitu pertanyaannya. Nah, singkat kata, perusahaan itu butuh bahan baku. Tapi saya tantang, bisa nggak harganya yang baik? Nah kebetulan dia itu industrinya adalah untuk sarung tangan untuk dokter gitu. Karena waktu itu kan COVID Pak ya, jadi sangat dibutuhkan bahan baku. Nah singkat kata boleh, kebetulan dia mintanya bukan lam, tetapi mintanya adalah latex Pak, yang cair gitu, cair. Karena saya antusias, saya datang sendiri itu. Saya telepon Pak Taufik, bisa nggak kita bantu masyarakatnya? Saya betul-betul cinta, saya sepeser pun saya tidak, gitu ya. Karena saya keinginan saya adalah membantu petani rakyat supaya harganya bagus. Gitu. Dan saya datang, saya kumpulkannya di tempat di desa itu banyak di desa. Kita sosialisasi. Kemudian 1 minggu pertama saya bilang, oke, harganya berapa yang disepakati lateksnya? Harganya kalau nggak salah 27.000 ya? Sekarang 29. Wah, 29. Ya, lumayan tuh kalau 29. Tapi kan nggak mudah. Ternyata memproduksi lam dengan lateks itu berbeda. Kalau lam itu pasti sebelum matahari terbit ya Pak. Betul ya Pak? Dia seperti teknik meneresnya juga beda, gitu ya. Kemudian sebelum matahari terbit. Tapi saya minta lagi, boleh nggak harganya yang bagus, kemudian langsung dibayar. Nah, muncullah aplikasi yang namanya Tanilu. Tapi ternyata nggak mudah juga Pak. Dari 2.400 di awal Pak 1 minggu dia lapor saya setelah sosialisasikan. Berapa yang bergabung Pak? Saya bilang. Yang bergabung itu kalau nggak salah 41 ya, 41 orang. Saya bilang, calon pengusaha yang calon membeli itu tadi, Bapak nggak boleh putus asa, saya bilang, kan harus dilihat apa masalahnya di tingkat sosial itu, ya. Ternyata masalahnya Pak sudah janjian sama tengkulaknya sudah mengijon, jadi sudah uangnya sudah di depan, dibayar di depan. Saya bilang saya tantang ke perusahaannya, boleh nggak kalau ada bayaran utangnya? Wah, kalau bayaran utangnya berat juga katanya. Ya sudah, akhirnya kan bertahap ya Pak. Setahun ini sekarang sudah hampir 400 ya, atau sudah lebih? 90% Pak. Ya sudah, alhamdulillah Pak ya. Jadi semuanya sekarang hampir. Tapi saya bilang nggak mudah Pak. Memang saya mengeluarkan uang, nggak juga Pak. Pak Taufik tahu ya, saya hanya ngomong gini. Kalau Anda mau menghasilkan lam, berubah dari lam menjadi latex, kan ada praktek-prakteknya. Ternyata mau Pak, yang namanya perusahaan membantu mentransformasi itu, mengajari gitu ya, bagaimana mendapatkan kualitas karet yang bagus, termasuk dengan alat-alatnya kan gitu ya. Ya Pak ya.
Dan yang paling penting pun, gitu, paling penting kadar airnya berapa itu juga dilihat di sana. Nah itu kurang lebihnya seperti itu Pak. Kemudian saya dorong Pak Taufik, boleh nggak kita membangun industri untuk supaya nilai tambahnya itu diambil oleh masyarakat. Kalau ngambil getah itu kan sampai subuh aja, habis itu kan ngambil Pak. Nah kalau bisa, kalau ada di situ ada industrinya kan dia bisa bekerja Pak. Seperti yang di Banyuasin ya, di Banyuasin. Nah singkat kata, kalau di Banyuasin itu sekitar 2.000 hektar, ada 1.500 lapangan pekerjaan kan gitu ya Pak ya. Maka kalau di Oki itu ada apanya, ada sekitar 3.500. Nah kita membayangkan kalau industri itu bisa tumbuh di Oki gitu ya, di Oki lapangan pekerjaannya ada, maka sektor lain itu akan bertumbuh perhubungannya. Kalau orang industri di situ kan ada yang ngambil bahan bakunya, gitu kan. Kemudian bertumbuh nilai konsumsinya kan, makanan minuman pasti juga bertumbuh di sana. Sehingga PDRB desa itu dari perhutanan sosial baik yang dari hulu maupun dari hilir itu bisa jauh meningkat. Itu ide daripada yang kita sebut integrated area development.